Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk presentasi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aira Najila Safri dari kelas 71. Hari ini saya akan presentasi tentang pengaruh abiotik terhadap pertumbuhan kacang hijau. Bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan adalah sebuah kacang hijau, kapas, 6 buah pot plastik atau gelas plastik, air, cuka, garam, pupuk urea, dan label atau spidol. Aktivitas kegiatan. Pot A, kapas kering disimpan di tempat terang. Pot B, kapas basah disimpan di tempat terang. Pot C, kapas basah disimpan di tempat gelap. Pot D, kapas basah plus cuka 25% dan juga disimpan di tempat terang. Pot E, kapas basah plus larutan garam 20% dan juga disimpan di tempat terang. Pot F, kapas basah, pupuk urea disimpan di tempat terang. Hari pertama, pot A sampai pot F tidak bertumbuh atau berkecambah. Dan yang hari kedua pot A sampai pot F sama juga seperti hari pertama, tidak berkecambah atau bertumbuh. Hari ketiga, pot A tidak berkecambah, pot B mulai tumbuh 2 cm, pot C mulai tumbuh 1 cm, pot D tidak berkecambah, pot E tidak berkecambah, pot F dan juga pot F tidak berkecambah. Hari keempat, pot A tidak berkecambah, pot B mulai tumbuh 4 cm, pot C 1,5 cm, pot D, pot E, pot F tidak berkecambah atau tidak bertumbuh. Hari kelima, pot A tidak berkecambah atau bertumbuh, pot B mulai berkecambah hingga 13 cm, pot C mulai berkecambah 2 cm, pot D tidak berkecambah, pot E tidak berkecambah, pot F juga tidak berkecambah. Dan hari ke-6, pot A tidak berkecambah atau bertumbuh, pot B mulai tumbuh 8 cm, lumayan tinggi, pot C 3,5 cm, pot D tidak berkecambah atau bertumbuh, pot E, pot F dan juga sama seperti pot D tidak berkecambah atau tidak bertumbuh. Hari ke-7, pot A tidak berkecambah atau bertumbuh dan pot B mulai tinggi 21 cm, pot C mulai tinggi juga seperti pot B 14 cm, pot D, pot E, pot F tidak berkecambah atau tidak bertumbuh. Hari ke-8, pot A tidak berkecambah atau bertumbuh, pot B mulai tumbuh hingga tinggi 23 cm, pot C 16 cm, pot D tidak berkecambah atau bertumbuh, pot E, pot F sama seperti pot D tidak berkecambah atau bertumbuh. Dan hari ke-9, pot A tidak berkecambah, pot B mulai tumbuh hingga tinggi 25 cm, pot C juga mulai tumbuh hingga tinggi 19 cm, pot D, pot E, pot F tidak berkecambah atau bertumbuh. Dan hari ke-10 adalah hari terakhir. Pot A tidak mulai berkecambah, pot B mulai berkecambah 28 cm dan juga mulai tinggi, pot C 21 cm, pot D tidak berkecambah atau tidak bertumbuh, pot E tidak berkecambah atau tidak bertumbuh, pot F tidak berkecambah atau tidak bertumbuh. Hasil percobaan terhadap 6 pot yang berbeda. Pot A, kapas kering disimpan di tempat terang, biji kacang hijau tidak tumbuh atau berkecambah. Pot B, kapas basah disimpan di tempat terang, biji kacang hijau berkecambah dan juga bertumbuh segar dan juga gendut-gendut. Pot C, kapas basah disimpan di tempat gelap, biji kacang hijau bertambah besar, memanjang dan juga kokoh. Pot D, kapas basah ditambah cuka 25% di tempat terang, biji kacang hijau tidak bertumbuh atau berkecambah karena cuka bisa mematikan biji kacang hijau. Pot E, kapas basah ditambah larutan garam 20%, disimpan di tempat terang, tidak berkecambah dan juga busuk hingga kacang berwarna kuning. Pot F, kapas basah
ditambah pupuk urea, disimpan di tempat terang, tidak berkecambah sehingga busuk dan juga berdebu. Tujuan percobaannya untuk mengetahui faktor atau pengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau yang diberikan terhadap cara penanaman yang berbeda-beda dari pot A sampai pot F. Hipotesa, pengamatan, penelitian, dan kesimpulan dari hasil percobaan. Variabel bebas dan terikat dari hasil percobaan adalah variabel bebas dari percobaan ini adalah perlakuan terhadap biji kacang, yaitu kapas kering, kapas basah dengan air, kapas basah dengan cuka 25%, kapas basah dengan larutan garam dan pupuk urea. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan tinggi tanaman kacang. Hipotesa yang dapat dibuat dari percobaan ini adalah: nomor 1, bagaimana kelembapan kapas mampu mempengaruhi duri biji kacang. Yang nomor 2, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap perkembangan biji kacang. Nomor 3, bagaimana jumlah cahaya dan keasaman media tanah mampu mempengaruhi tumbuh perkembangan biji kacang atau tumbuh kembangan biji kacang. Yang nomor 4, bagaimana pengaruh pupuk pada pertumbuhan biji kacang. Faktor abiotik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang adalah cahaya, tingkat keasaman, kapas, air, dan juga pupuk. Kesimpulan dari pertumbuhan kacang hijau ini adalah lingkungan abiotik seperti kelembapan, nutrisari, dan pH mampu mempengaruhi pertumbuhan biji kacang. Biji kacang juga tidak bisa tumbuh tanpa bantuan air dan juga tanpa pengaruh dari sinar matahari. Biji kacang hijau yang tumbuh di tempat terang akan lebih numbuh subur, daun hijau, fisik sehat, dan juga segar dibandingkan di tempat gelap. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tiar selaku pembimbing juga membimbing saya dan membantu perjalannya penelitian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.